Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknologi Pulp dan Kertas akan mempresentasikan tentang Type of Control Mode. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya sendiri, Aulia Ramadhani dengan NIM 19070362219 dari kelompok 7 kelas A, Prodi Teknologi Pulp dan Kertas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Yunastika dengan nomor induk mahasiswa 1907036171 dari TPK kelas A. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Tommy Prima dengan NIM 19070363331 dari kelompok 7 Teknologi Pulp dan Kertas kelas A. Type of control mode terdiri dari berbagai macam. Yang pertama itu kontrol proporsional, yang kedua itu kontrol integral, yang ketiga itu kontrol derivatif, lalu yang keempat kontrol PI, lalu yang kelima itu kontrol PD, lalu yang terakhir yang keenam itu kontrol PID. Sebelum memasuki kontrol proporsional, analisis teoritis dan aplikasi praktis pertama adalah di bidang sistem kemudi otomatis untuk kapal yang dikembangkan sejak awal 1920-an dan seterusnya. Kemudian digunakan untuk kontrol proses otomatis di industri manufaktur, di mana itu diterapkan secara luas pada pneumatik pertama dan kemudian pengontrol elektronik. Saat ini konsep PID digunakan secara universal dalam aplikasi yang membutuhkan kontrol otomatis yang akurat dan dioptimalkan. Kontrol proporsional. Besarnya keluaran pengontrol adalah proporsional terhadap besarnya error yang terjadi, yang merupakan masukan pengontrol. Untuk karakteristik model proporsional, yang pertama, ketika kesalahan 0, keluaran pengontrol konstan sama dengan P0. Yang kedua, jika terjadi kesalahan, maka untuk setiap 1% kesalahan tercapai koreksi Kp%. Jika kesalahan positif, koreksi Kp% ditambahkan ke P0, dan jika kesalahan negatif, koreksi Kp% dikurangi dari P0. Yang ketiga, pita kesalahan ada dengan keluaran pengontrol antara 0 hingga 100%. Yang keempat, gain Kp dan pita kesalahan Pb berbanding terbalik satu sama lain. Kontrol proporsional mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, memiliki keluaran yang sebanding atau proporsional dengan besarnya sinyal kesalahan atau selisih antara besaran yang diinginkan dengan harga aktualnya. Untuk kekurangan, pengontrol proporsional tidak akan mampu menjamin keluaran sistem dengan kesalahan keadaan stabilnya 0. Kemudian ini ada gambar mengenai grafik kontrol proporsional, di mana semakin tinggi gain, maka semakin banyak hasil atau output yang akan berubah untuk perubahan yang diberikan dalam pengukuran atau set point. Lalu kita masuk ke kontrol integral. Kontrol integral merupakan mode kontrol di mana keluaran pengontrol berbanding lurus dengan integral error terhadap waktu. Untuk karakteristik mode integral, jika kesalahan 0, output tetap pada nilai tetap sama dengan apa itu ketika kesalahan menjadi 0. Yang kedua, jika error tidak 0, maka output mulai naik atau turun dengan laju KI persen per detik untuk setiap 1% error. Yang ketiga, kebalikan dari KI disebut waktu integral dan dilambangkan sebagai TI. TI sama dengan 1 per KI sama dengan integral time. Kontrol integral juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan jika sinyal kesalahan tidak berharga atau 0, maka keluaran controller akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besarnya sinyal kesalahan dan nilai KI. Untuk kekurangan kontrol integral, keluaran controller membutuhkan selang waktu tertentu. Nah, sehingga controller integral cenderung memperlambat sistem. Baiklah, saya Cynthia akan menjelaskan tentang kontrol derivatif. Kontrol derivatif merupakan perubahan keluaran pengontrol dari titik pengaturan yang berbanding lurus dengan laju perubahan terhadap waktu dari sinyal error. Rumusnya yaitu P dikali T sama dengan KD DET per dt, di mana KD merupakan konstanta gain dari turunan. Konstanta gain derivatif menunjukkan berapa persen keluaran pengontrol harus berubah untuk setiap persen per detik laju perubahan kesalahan. Umumnya, KD dinyatakan dalam menit. Fitur penting dari jenis mode kontrol ini adalah bahwa untuk tingkat perubahan atau sinyal kesalahan tertentu, ada nilai unik dari keluaran pengontrol. Kelebihan dan kekurangan dari kontrol derivatif. Yang pertama, kelebihannya yaitu pengontrol derivatif
dapat mengantisipasi pembangkit kesalahan, kemudian memberikan aksi yang bersifat korektif dan cenderung meningkatkan stabilitas sistem. Kemudian kekurangannya adalah pengontrol ini tidak dapat menghasilkan keluaran bila tidak ada perubahan pada masukannya, yaitu berupa sinyal kesalahan. Kemudian mode kontrol komposit yang terjadi karena kesalahan offset. Mode proporsional tidak digunakan sendiri. Demikian pula dengan mode integral dan turunan tidak digunakan secara individual dalam praktik. Jika mengambil keuntungan dari berbagai mode bersama-sama, mode kontrol komposit dapat digunakan. Mode gabungan dari operasi pengontrol yaitu menggabungkan keuntungan dari setiap mode murni. Berikut berbagai mode kontrol komposit. Yang pertama adalah kontrol PI, kontrol PD, dan kontrol PID. Pengertian dari kontrol PI. Kontrol proporsional integral atau PI adalah mode kontrol yang dihasilkan dari kombinasi mode proporsional dan mode integral. Ekspresi analitis untuk ini adalah PT sama dengan KP ET ditambah KP KI ET DT ditambah P0. Keuntungan utama dari mode kontrol komposit ini adalah bahwa korespondensi 1:1 dari mode proporsional tersedia dan mode integral menghilangkan offset yang melekat. Sinyal error memberikan kenaikan pada keluaran pengontrol proporsional dan dipertahankan konstan. Kemudian terjadi superimposisi terhadap keluaran pengontrol yang diakibatkan aksi integral. Berikut kelebihan dan kekurangan dari kontrol PI. Yang pertama, kelebihannya yaitu diperolehnya keuntungan dari masing-masing aksi kontrol, yaitu kontrol proporsional dan integral. Kekurangannya adalah aksi kontrol yang satu dapat diatasi. Dengan kata lain, elemen-elemen kontrol P dan I secara keseluruhan bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem dan menghilangkan offset. Selanjutnya, aplikasi kontrol PI pada alat pengering kertas. Aplikasinya yaitu dengan menggunakan metode trial and error pada aksi kontrol PI yaitu proporsional integral, maka didapat parameter sebagai KP sama dengan 0,01 dan KI sama dengan 0,01, menghasilkan respons sistem pada alat pengering kertas yang stabil dan mampu mempertahankan suhu referensi yaitu sebesar 50 derajat Celcius. Pengujian dengan penggunaan membuktikan bahwa sistem pengontrolan dengan PI bekerja dengan baik karena mampu menyetabilkan kembali pada suhu referensinya meskipun diberi gangguan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontrol proporsional derivatif atau kontrol PND. Kontrol PND didefinisikan sebagai keluaran pengontrol yang dapat berubah ketika terdapat suatu error yang berubah secara konstan. Sistem ini tidak dapat menghilangkan offset pengendali proporsional, namun ini dapat menangani perubahan beban proses yang cepat selama kesalahan offset dapat diterima. Kontrol proporsional derivatif memiliki kelebihan, yaitu mampu merespon dengan lebih baik terhadap perubahan proses yang terjadi secara cepat jika dibandingkan dengan hanya kontrol proporsional saja. Kekurangannya, kontrol ini masih tetap memerlukan error keadaan tuna untuk mengatasi perubahan konstan pada kondisi masukan atau perubahan pada nilai yang ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kontrol proporsional integral derivatif atau kontrol PID. Pengontrol PID merupakan pengontrol yang tidak mempunyai error pada keadaan tuna, serta dapat mereduksi kecenderungan terjadinya osilasi. Kontrol PID merupakan pengontrol 3 mode menggunakan aksi proporsional, integral, dan turunan PID, dan merupakan aksi pengontrol yang paling serbaguna. Mengapa disebut paling serbaguna? Karena PID memiliki bagian proporsional dari pengontrol yang mengendalikan kesalahan dengan konstanta. Bagian integral dapat mengintegrasikan kesalahan, sementara bagian turunan dapat membedakan kesalahan. Fungsi pengontrol proporsional, integral, dan turunan individu saling melengkapi. Jika digabungkan, dimungkinkan untuk membuat sistem yang merespon dengan cepat terhadap perubahan, dapat melacak posisi yang diperlukan, dan dapat mengurangi kesalahan keadaan tuna.
Kontrol proporsional integral derivatif atau kontrol PID memiliki kelebihan yaitu dapat mempercepat reaksi sebuah sistem, dapat menghilangkan offset, dan dapat menghasilkan perubahan awal yang besar. Sementara kekurangan dari kontrol proporsional integral derivatif yaitu memiliki masalah tuning untuk menentukan nilai KI, KP, dan KD yang pas. Metode-metode tuning yang dilakukan berdasarkan model matematika plan atau sistem. Jika model tidak diketahui, maka dilakukan eksperimen dengan sistem. Bisa dengan menggunakan sistem try dan error. Berikutnya merupakan tampilan alat controller yang menggunakan sistem kontrol proporsional integral derivatif atau kontrol PID. Selanjutnya saya menampilkan diagram blok kontrol PID digital, di mana pada proses kontrol PID digital merupakan proses yang bersifat kontinu atau analog, di mana di dalamnya diperlukan perangkat keras tambahan berupa ADC atau analog to digital converter dan DAC atau digital to analog converter yang digunakan sebagai perantara controller digital dengan proses. Berbeda dengan kontrol PID analog yang pengolahannya bersifat kontinu. Di dalam sistem mikroprosesor, pengolahan sinyal kontrol oleh PID digital pada dasarnya dilakukan pada waktu-waktu diskrit atau waktu-waktu tertentu. Pada bagian terakhir yaitu penjelasan ulang tentang controller PID. Controller PID merupakan algoritma kontrol konvensional yang banyak digunakan dalam berbagai unit pengendalian proses karena mempunyai struktur yang relatif sederhana dan performance yang baik pada daerah operasi yang luas. Kontrol PID merupakan kombinasi dari 3 pengendali, yaitu pengendali proporsional, pengendali integral, dan pengendali derivatif, yang disusun secara paralel. Ketiga jenis pengendali ini memberikan respon yang berbeda-beda. Ketiga jenis pengendali ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pengendali proporsional masih meninggalkan offset. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar pengendali proporsional yang masih tetap membentuk error untuk menghasilkan output. Oleh karena itu, untuk menghilangkan offset diperlukan pengendali lain yang dapat menghasilkan output walaupun sudah tidak ada lagi input. Sifat inilah yang hanya dimiliki oleh pengendali integral, tetapi kemampuan pengendali integral menghilangkan offset tidak disertai dengan kemampuan bereaksi secara cepat. Kelemahan ini semakin nyata jika pengendali tersebut digunakan untuk elemen proses temperatur. Untuk mempercepat kemampuan bereaksi, maka diperlukan pengendali derivatif, sehingga kekurangan yang ada pada pengendali integral dapat ditutupi dengan penggunaan derivatif. Jika ketiga mode pengendali proporsional, integral, dan derivatif masing-masing berguna untuk mempercepat reaksi sistem, menghilangkan offset, dan mendapatkan energi ekstra di saat-saat awal perubahan load. Inilah alasan mengapa kontrol PID lebih sering digunakan. Proses industri terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, elemen pengukuran. Yang kedua, controller atau regulator. Yang ketiga, final output device atau yang kita kenal sebagai aktuator. Ketiga elemen ini memiliki fungsi yang berbeda yang saling bekerja sama untuk mengendalikan parameter proses. Elemen pengukur terdiri dari gauge dan juga sensor yang tersebar di beberapa titik pada bagian proses. Elemen ini mengambil satu atau lebih parameter proses yang kemudian mentransmisikannya menuju controller. Controller terdiri dari satu peralatan atau seri mekanisme yang berfungsi untuk meregulasi suatu proses. Set point umumnya ditentukan pada controller yang menunjukkan target parameter proses yang ingin dicapai. Controller bekerja dengan menerima data dari elemen pengukur dan membandingkannya dengan set point yang sudah ditentukan. Apabila terdapat perbedaan antara kedua nilai, maka controller akan mengirimkan sinyal menuju aktuator untuk dilakukan penyesuaian. Pada industri dahulu, controller hanya mengandalkan sambungan pipa udara dengan hidrolik. Namun, pada industri modern seperti saat ini,
Controller sudah mengandalkan sistem komputer seperti instrumen PLC yang mengambil alih fungsi controller pada sistem kontrol. Elemen terakhir pada sistem kontrol adalah output atau aktuator yang berfungsi untuk mengubah parameter proses. Aktuator menerima data dari controller, kemudian mengambil aksi untuk melakukan penyesuaian parameter proses sesuai dengan set point yang sudah ditentukan. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami, kelompok 7 dari teknologi pap dan kertas kelas A. Jika ada kata-kata salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan.